Puji Tuhan, Shalom teman-teman semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Aman Kak, kedengaran. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin mari kita berdoa sejenak untuk siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerjaan surga, terima kasih buat hari ini, bersyukur kami boleh berkumpul melalui ruang online ini. Kami percaya semua kami yang hadir di tempat ini, kami merasa bersyukur sekali karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Khususnya untuk grup di tempat ini yang sudah menyediakan tempat untuk kami berbagi firman-Mu, kami saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kami boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya apa yang kami pelajari dari firman-Mu itu membawa perubahan di dalam hidup kami, dan biarlah kami mendapatkan sesuatu yang baru dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini, pada kesempatan ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom semuanya. Sapa dulu untuk kita semua. Shalom. Shalom teman-teman semua. Oke, baik. Untuk teman-teman yang ada di grup ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan kesempatan ini kepada saya. Kita boleh berbagi bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Kita saling belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin sebelumnya saya sedikit perkenalan. Ya, nama saya Sorni Lami. Saya bisa dipanggil Kak Sorni, boleh dipanggil Abang, ya mana-mana aja. Ya, saya asli dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Kalau ada teman-teman yang mungkin di sini dari Nusa Tenggara Timur, ya saya dari Nusa Tenggara Timur, paling tepatnya itu Pulau Rotendao, Pulau Rote, pulau paling selatan di Indonesia. Ya, jadi kebetulan saya juga satu angkatan lah ya sama Kak Suryani, ya teman seangkatan. Jadi kemarin saya dihubungi oleh Kak Suryani, Kak minta tolong berbagi firman dengan teman-teman di sini. Ya, terima kasih buat Kak siapa yang chat, Kak Erli. Ya, selamat malam juga. Ya, jadi sekali lagi saya sekarang masih di Lampung. Saya ada kemarin selesai S1, terus dipercayakan juga untuk ya bantu-bantulah di kampus yang dulu saya S1. Jadi saya masih kerja di sana, sembari saya melanjutkan S2 saya juga. Ya, saya sama Kak Suryani lagi nyusun tugas akhir, doakan kami biar cepat selesai. Ya baik teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus boleh memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita untuk boleh berbagi bersama. Baik teman-teman, sebelum apa yang nanti kita bahas saat ini, semuanya sudah tahu tema kita hari ini ya, amin ya. Kalau sudah tahu boleh tulis di kolom obrolannya biar agak aktif kita semua ya. Ya baik teman-teman, di flyer yang dibagikan itu di situ sudah jelas juga tertera temanya, di mana malam hari ini kita mau belajar tentang ya merdeka dari masa lalu. Ya, merdeka dari masa lalu, ya bagaimana kita menjadi anak muda, menjadi orang-orang muda yang ada di zaman ini, ya kita yang ada di ya istilahnya zaman modern seperti ini, kita harus belajar bagaimana bisa merdeka dari masa lalu. Ya, itu pembacaan firman Tuhan kita di dalam Galatia 5 ayat 1. Oke, Galatia 5 ayat 1 nanti saya bacakan untuk kita semua, teman-teman yang bisa membacanya di Alkitab, di handphone dan lain sebagainya. Nanti saya akan bacakan untuk kita Galatia 5 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan.
dengan judul Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, itulah pembacaan firman Tuhan kita. Mungkin teman-teman sembari ini membacanya sampai ayat yang ke-15 juga, ya biar mungkin lebih detail membacanya. Tapi di sini mungkin karena mengingat waktu juga, jadi saya membaca ayat yang ke-1 saja. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya tadi saya sudah masuk dari tadi ya, cuman karena nggak bisa buka kamera, ada pelayanan juga di sini tadi. Jadi ini baru sempat bisa buka kamera, bisa berbagi firman dengan teman-teman. Ya, firman Tuhan hari ini yang kita pelajari teman-teman di Galatia sudah dijelaskan di situ bahwa ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Galatia, di situ Rasul Paulus katakan kepada mereka bahwa supaya kita ini sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, saya mencatat arti kata dari merdeka itu, ya kita ada di bangsa Indonesia, kita sudah tahu lah ya. Arti kata merdeka pasti secara garis besar, secara sederhana kita sudah bisa memahaminya. Karena ya kita sudah belajar sejarah dari SD sampai sekarang, kita belajar tentang Indonesia merdeka. Ya, kita sudah begitu paham arti dari kemerdekaan. Namun saya sedikit memberitahukan ada 3 arti dari kata merdeka itu. Lepas dari tuntutan, yaitu salah satu arti dari merdeka. Ya, lepas dari tuntutan. Yang kedua, tidak bergantung pada pihak tertentu. Dan yang ketiga, tidak lagi dijajah oleh pihak tertentu. Ya, jadi kurang lebih ada 3 makna kemerdekaan secara sederhana seperti itu teman-teman. Bahwa orang yang dikatakan merdeka artinya dia sudah tidak lagi bergantung kepada sesuatu yang mengikat dirinya, atau dia nggak lagi dijajah oleh sesuatu. Ya, dia sudah lepas dari tuntutan yang mungkin selama ini mengikat kehidupannya. Ya, jadi berdasarkan arti kata ini teman-teman, di sini saya sedikit memberitahukan kepada kita bahwa surat Galatia ini Rasul Paulus menuliskan kepada jemaatnya, di mana pada saat itu ada berbagai pengajaran-pengajaran yang masuk ke dalam jemaat pada saat itu, di mana ada pengajaran yang kalau teman-teman baca ayat-ayat seterusnya di situ lebih menekankan bahwa kalau jadi orang Kristen itu harus bersunat, ya. Di situ dikatakan bahwa ayat yang ketiga, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi ya di sini ayat ini bisa menjelaskan kepada kita bahwa pada saat itu hukum untuk sunat itu masih ditekankan di dalam kehidupan jemaat. Itu masih diajarkan oleh berbagai pengajar-pengajar pada saat itu. Tetapi kemudian Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya juga bahwa kamu lepas dari Kristus ketika kamu masih tetap mengikat dirimu di dalam hukum Taurat itu. Ya, kalau kamu masih tetap hidup di dalam hukum Taurat, itu artinya bahwa di ayat yang keempat bahwa kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ya. Jadi di situ Rasul Paulus secara jelas mengungkapkan hal ini kepada jemaatnya bahwa
sebagai pengikut Kristus itu sudah tidak lagi terikat kepada hukum Taurat pada saat itu, ya. Dia jelaskan kepada jemaatnya. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Kristus sudah ada di dalam Kristus. Artinya bukan masalah sunat atau belum sunat, ya. Jadi tidak lagi di bawah tuntutan, tidak lagi di bawah hukum Taurat itu, ya, peraturan hukum Taurat, tetapi harus mengikat dirinya di dalam Kristus. Itulah yang paling terpenting di dalam kekristenan. Ya, makanya Rasul Paulus dengan begitu tegas menjelaskan ini kepada jemaatnya bahwa mereka harus benar-benar memahami arti mereka dimerdekakan oleh Kristus itu sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya itulah yang menjadi latar belakang kenapa kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini, ya, menjadi orang muda yang merdeka dari masa lalu. Nah, teman-teman, saya mencatat apa sih masa lalu? Karena ya masa lalu punya banyak arti. Mungkin menurut versi kita masing-masing lah seperti itu. Ya. Kalau yang saya catat di sini masa lalu itu ya mungkin peristiwa yang terjadi di masa lampau, sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, ya. Atau masa lalu juga bisa merupakan sejarah lah kalau kita katakan, ya, sejarah sesuatu yang terjadi sebelumnya dan itu sudah menjadi sejarah, ya. Mungkin versi teman-teman masa lalu itu seperti apa, dan masa lalu itu tidak selamanya buruk. Masa lalu itu tidak selamanya jelek, atau masa lalu itu tidak selamanya berbicara tentang hal-hal yang negatif. Masa lalu juga ada yang baik, ada yang ya kalau kita katakan bisa membangun hidup kita ketika kita melihat masa lalu kita, ya. Tetapi yang mau saya khususkan di sini di dalam firman Tuhan ini adalah masa lalu yang agak negatif lah, seperti itu. Maksudnya masa lalu yang mungkin terjadi di kehidupan kita yang lama, yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Ya mungkin masa lalu itu yang mau kita pelajari pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa merdeka dari masa lalu seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwa setiap orang pasti punya masa lalu. Ya, masa lalu yang buruk, masa lalu yang baik. Itu semua orang memiliki hal itu. Saya percaya kita semua yang ada di sini, ya, kita semua pasti punya masa lalu. Dan ya tergantung kita masing-masing bagaimana meresponi masa lalu kita. Beberapa orang mengalami banyak hal yang tidak mengenakan juga di masa lalu, ya. Mereka mungkin melihat masa lalu mereka terlalu pahit, masa lalu mereka mungkin terlalu rumit sekali kalau mengingat kembali masa lalu yang pernah terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya, mungkin di antara kita pun demikian. Ketika kita mengingat masa lalu kita, ada hal-hal buruk, ada hal-hal baik yang begitu banyak terjadi di belakang kita. Dan tanpa kita sadari teman-teman bahwa kehidupan kita yang terjadi di saat ini itu bisa masa lalu bisa membayangi kita terus-menerus sepanjang hari kita, ya. Masa lalu masih terus mengintimidasi kita untuk tetap tinggal di masa lalu itu, ya. Tanpa kita sadari kita selalu diarahkan oleh masa lalu untuk ya hidup seperti yang pernah kita lakukan di masa lalu. Karena ya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di hari-hari yang sebelumnya itu selalu terikat di otak kita, mungkin terikat di pikiran kita, hati kita. Itu bisa mengikat kehidupan kita. Nah, dan kalau masa lalu itu adalah masa lalu yang baik, ya puji Tuhan, kita bisa mungkin lebih kembangkan lagi itu ke depan untuk membangun kehidupan kita. Tetapi ketika masa lalu itu adalah hal yang buruk, dan itu yang terus mengintimidasi kita, itu yang terus mengikat kehidupan kita, membelenggu hidup kita, ya, maka kita tidak akan terlepas secara penuh di dalam Tuhan. Apalagi kita sebagai seorang pelayan Tuhan, apalagi kita sebagai seorang anak Tuhan, tuntutan untuk
menjadi pengikut Kristus itu salah satu hal yang menjadi tantangan kita adalah untuk melawan ya hal-hal yang terjadi, hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu kita. Karena saya selalu percaya bahwa hal buruk yang terjadi di masa lalu kita, ketika kita bawa-bawa terus di dalam pelayanan kita, maka itu suatu saat akan menghancurkan kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin di kolom obrolannya, ya. Jadi apa yang terjadi masa lalu kita, ketika itu terus mengikat kehidupan kita, hal-hal buruk yang terus menuntut hidup kita, itu akan terus membelenggu kita, dan kita tidak akan maju di dalam pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Karena sifat dari masa lalu itu adalah tadi, dia selalu menuntut sesuatu dari hidup kita. Ya. Dia selalu menjajah kehidupan kita. Nah, baik teman-teman, Rasul Paulus menyadari bahwa dulu dirinya adalah seorang yang pernah tinggal di masa lalu. Ya, Rasul Paulus sendiri mengakui bahwa di dalam perjalanannya mengikut Tuhan itu bukan hal yang mudah. Dia, ya kita tahu sendiri latar belakang dari seorang Rasul Paulus yang sampai saat ini begitu luar biasa kita baca di dalam Alkitab. Ya, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ketika dia ingin pergi ke Damsyik, mau membunuh orang yang di sana, jemaat Tuhan di kota Damsyik. Tetapi kemudian Tuhan menangkap dia, Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan di situ dia mengalami Tuhan. Di saat itu dia mengalami Tuhan, Tuhan mengubah kehidupannya. Tuhan mengubah kehidupannya, dan dia kemudian merenungkan betapa luar biasanya Tuhan. Betapa luar biasanya Kristus mengasihi dia. Jadi ketika dia menyadari hal itu, maka dia katakan di dalam Galatia 13 ya, Galatia 5 ayat Galatia 3 ayat yang ke-13 14 ya. Di Galatia 3 ayat yang ke-13 dan 14, di situ Rasul Paulus katakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Rasul Paulus ingin menekankan bahwa Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, ya. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa jemaat Galatia selalu ada pengajaran yang mengajarkan kepada mereka bahwa hukum Taurat itu harus selalu diterapkan di dalam jemaat Tuhan. Jadi seolah-olah mereka masih mengikat diri mereka di dalam hukum Taurat. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan bahwa Kristus sudah menebus hidup kita. Jadi kita tidak lagi terikat kepada hukum Taurat. Nah teman-teman, kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mungkin kadang tidak menyadari juga bahwa Kristus sudah menebus hidup kita, sehingga kita masih mengikat diri kita kepada masa lalu kita. Kita masih mengikat diri kita dengan hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu kita. Sehingga kalau kita menyadari benar bahwa Kristus yang sudah menebus diri kita, maka kita tidak lagi terikat dengan hal-hal yang ada di masa lalu kita yang buruk, yang mengikat kita, sehingga kita tidak bertumbuh di dalam pelayanan. Oleh karena itu, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di pasal 5 tadi pembacaan kita, bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah, ya kata telah bukan akan, ya. Di situ katakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Artinya Kristus sudah memerdekakan kita. Bukan Kristus akan memerdekakan kita, enggak. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus,
maka kita menyatakan bahwa hidup kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya. Kita telah dipanggil untuk menjadi umat-umat orang-orang percaya yang merdeka di dalam Kristus. Makanya dia menjelaskan di ayat yang ke-13 lagi, pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu di ayat yang ke-13. Jadi teman-teman, Rasul Paulus kemudian mengingatkan lagi kepada jemaat, benar, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita sudah tidak lagi di bawah tuntutan atau hukum Taurat, atau kita sudah tidak lagi di bawah tuntunan dosa. Kita sudah dilepaskan dari dosa yang mungkin dulunya menjajah kita. Kita sudah dilepaskan dari dosa. Tetapi bukan berarti kemerdekaan itu kita pakai sebagai kesempatan untuk kita hidup di dalam dosa. Ya. Ternyata di dalam kehidupan jemaat Galatia masih ada orang yang pakai kesempatan, mereka tahu bahwa Kristus sudah memerdekakan mereka. Tetapi kemudian mereka pakai kesempatan itu, karena Kristus kan sudah memerdekakan kita, artinya kita sudah bebas nih. Ya, mereka salah mengartikan kata kemerdekaan itu. Mereka beranggapan mungkin bahwa merdeka artinya bebas melakukan apa saja semau mereka. Ya, melakukan dosa kah, melakukan apa yang bertentangan dengan firman kah, apa yang menyakiti hati Tuhan pun bagi mereka bebas, karena ya hidup mereka sudah ditebus, hidup mereka sudah dimerdekakan. Tetapi Rasul Paulus berbeda. Rasul Paulus katakan kepada mereka bahwa tidak seperti itu. Memang kita ini sudah dipanggil sebagai orang merdeka, tetapi jangan pernah pergunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Nah, hal itu pun ditegaskan lagi di dalam surat Petrus, ya, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ya, saya bacakan untuk kita. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, teman-teman, jadi ketegasan firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa ya kita ini benar sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi kita tidak boleh mempergunakan kemerdekaan itu, kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk kepentingan pribadi kita, untuk menyenangkan keinginan daging kita sendiri. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah, ya tentu kita semua tahu lah teman-teman. Ya, hamba. Kata hamba dan Tuhan itu sudah berbeda. Artinya kita ini masih di bawah, ada satu pribadi, ada satu sosok yang di atas kita sebagai Tuhan kita. Sebagai Tuhan kita, kita adalah hambanya, dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang harusnya kita tunduk kepada Dia. Harusnya kita mengikat diri kita kepada Dia. Ya. Nah, di dalam kata kemerdekaan ini yang dipakai di dalam Galatia 5, ya, ada di beberapa ayat-ayat yang lain juga, teman-teman. Ya, kata kemerdekaan itu dia menggunakan kata eleutheria. Eleutheria ini dia menunjukkan bahwa kemerdekaan itu bebas dari ikatan perhambaan dosa. Ya, jadi kita tidak lagi terikat kepada dosa. Ketika Kristus memerdekakan kita, Kristus telah memberikan kemerdekaan itu di dalam diri kita, maka kita tidak lagi terikat di dalam dosa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lagi punya hubungan dengan dosa. Arti eleutheria, ya, eleutheria ini artinya kita harusnya benar-benar memahami bahwa kita ini tidak lagi hidup di dalam perhambaan dosa. Kita tidak lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Sudah terlepas sepenuhnya. Ya, karena Alkitab sendiri mengingatkan kepada kita juga bahwa ya, orang yang hidup di dalam dosa itu selalu
bermusuhan dengan Allah. Tetapi orang yang hidup di dalam kebenaran Allah, ya, itu akan membangun kehidupan yang lebih baik, bahkan hubungannya dengan Allah akan semakin dekat. Dia akan semakin mengerti kehendak Allah, dia akan semakin memahami rencana-rencana Allah di dalam kehidupannya, panggilan Allah atas hidupnya. Jadi sekali lagi Rasul Paulus menekankan supaya kita ini sungguh-sungguh merdeka. Kristus itu telah memerdekakan kita. Karena itu, nah itu Alkitab, Rasul Paulus katakan karena itu. Ketika kita menyadari bahwa Kristus sudah memerdekakan kita, maka Rasul Paulus katakan lagi, karena itu berdirilah teguh. Ya. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, teman-teman pasti tahu kuk, ya. Kuk itu ya biasa dipakai untuk membajak sawah. Kalau mungkin ada teman-teman di kampung yang mungkin sering ada bajak sawah yang zaman dulu, tapi kalau sekarang kan nggak pakai lagi bajak sawah, pakai kerbau atau sapi lagi nggak pakai. Kalau zaman dulu itu ada kuk yang dipasang di kerbau itu, terus di pukul kerbaunya untuk lari, dan kuk itulah yang membajak sawah itu. Dan betapa beratnya kuk yang dipasang di sapi itu supaya tanah-tanah itu bisa digembur, tanah-tanah itu bisa dibajak dengan baik. Nah, jadi teman-teman, ketika kita masih memperhambakan diri kita di dalam dosa, maka kita seperti orang yang dipasang kuk yang begitu berat, ya. Kita sedang seperti orang yang sedang memikul beban berat yang kalau hari ini satu beban, besok ditambah lagi satu, besoknya lagi ditambah satu. Bayangkan kalau setiap hari beban itu terus menerus di dalam bahu kita, di dalam diri kita, itu akan semakin menumpuk. Nah, kalau masa lalu itu terus setiap hari kita mengikat diri kita di dalam masa lalu, maka itu setiap hari akan mengikat hati kita, mengikat pikiran kita, mengikat perasaan kita, sehingga kita merasa bahwa diri kita ini belum terlepaskan, diri kita belum bebas. Makanya kenapa banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya mengakhiri kehidupan mereka, karena ya salah satu faktor yang saya pelajari bahwa ada banyak anak Tuhan yang masih hidup lari ke narkoba lah, hidup lari ke hubungan bebas, hubungan yang di luar kekudusan. Banyak anak-anak Tuhan yang masih menghambakan dirinya kepada dosa, ya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami dengan benar bahwa mereka telah dimerdekakan oleh Kristus. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita ini sudah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak, dan permata, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang mahal. Kalau setiap hari kita jadikan hidup kita satu perenungan yang besar, maka kita akan tahu bahwa begitu besar pengorbanan Kristus atas hidup kita, teman-teman. Ya, kita semua pasti bergumul dengan masa lalu kita. Semua kita di sini pasti ingin lepas dari masa lalu kita. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa masa lalu itu berbicara tentang banyak hal. Mungkin kita dulu tidak membunuh orang. Mungkin kita dulu tidak merampas suami atau istri orang, ya. Yang di sini masih muda-muda atau ada yang sudah menikah, saya juga tidak tahu. Belum kah? Ya. Belum ada. Oh, belum ada yang menikah. Haleluya. Ya. Jadi ya sekali lagi kita masa lalu tidak selalu berbicara tentang kejahatan-kejahatan yang begitu besar. Tetapi bisa jadi mungkin kita di masa lalu kita sering ya iri ketika melihat pencapaian orang lain, ya. Jadi sebenarnya itu masih masa lalu yang mengikat diri kita, teman-teman. Ketika kita lihat teman kita kok dalam pelayanannya dia kok selalu dipakai terus, ya. Pelayanan WL, singer setiap hari dia kok selalu dipercayakan, ya.
dia selalu dipercayakan bahwa firman Tuhan, jadi ada timbul rasa iri hati di dalam diri kita. Dan itu tidak kita sadari bahwa itu adalah masa lalu kita. Kita masih bawa masa lalu kita di dalam Tuhan. Itu yang akan membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak akan dewasa, sampai kapanpun kita tidak akan dewasa, karena pemikiran kita, perasaan kita, hati kita masih terikat dengan masa lalu itu. Atau mungkin kita ya berprasangka buruk tentang orang lain. Wah, kawan ini ya kalau lagi ngobrol tuh, ya kalau di tempat saya itu kalau lagi ngobrol cari kutu itu biasanya ngomongin tetangga, ya apalah, tahu nggak itu sudah selingkuh dia sama itu, ini selingkuh sama itu. Jadi apa ya, kita selalu berprasangka buruk tentang orang lain juga, itu sebenarnya masa lalu di dalam hidup kita, ya. Atau mungkin di akademik, ketika kita lihat teman kita, wah kayaknya kawan ini pintar, dia selalu dipercayakan nih, dia kayaknya anaknya maju terus ya, dia selalu dikasih kesempatan untuk inilah itulah. Jadi itu yang membuat kita ya menyimpan dendam, benci sama dia. Atau sama orang tua kita mungkin. Banyak hari-hari ini anak-anak muda yang sudah tidak lagi punya hubungan yang baik dengan orang tua, teman-teman, ya. Sudah merasa bahwa perkataan orang tua itu sekarang sudah omong kosong gitu, ya. Perkataan orang tua itu ngapain didengar. Jadi secara tidak sadar kita dikuasai oleh masa lalu kita. Secara tidak langsung kita selalu diikat oleh kekuatan ya si jahat untuk kita menjauhkan kasih itu di dalam diri kita. Makanya Rasul Paulus ingatkan mereka bahwa jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa, tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Jadi Alkitab selalu mengingatkan kita bahwa kasih itu begitu penting untuk kita. Ya. Kalau rampas pasangan teman juga itu masa lalu, ya. Orang lagi serius pacaran malah kita rampas, ya, kita iya, orang lagi berusaha setia, kita datang malah ngambil pacar teman, kan agak lain kita, ya. Saya harap di sini nggak ada, ya, kita semua anak baik-baik, ya. Jadi teman-teman, begitulah ketika kita belum merdeka dari masa lalu kita, ya. Makanya kita perlu merdeka dulu dari hidup kita. Kita perlu merdeka dari masa lalu kita. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, merdeka dari masa lalu itu seperti apa? Merdeka dari masa lalu saya mencatat ada 3 ketika kita merdeka dari masa lalu kita. Yang pertama, bentar ya teman-teman, saya minum dulu bentar, ada keselak. Ya, ini mungkin waktunya lama nggak ya? Maaf, aku terlalu lama kayaknya menyampaikan ini. Kurang lebih 10 menit lagi. Oke, baik. Ini udah ya detik-detik terakhir. 2 jam juga boleh. Oke, Bang. Ya, jadi kita lanjut ya. Pertanyaannya adalah, merdeka dari masa lalu itu seperti apa? Ya, saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama yaitu tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Karena ada orang yang sudah ada di masa depan, tetapi dia masih mengulangi ya perbuatan jahatnya di masa depannya itu. Ya, masa lalu yang buruk dia bawa ke masa depan. Makanya sampai nikah-nikah pun ya cerai melulu, karena yang dia bawa itu bahas mantannya terus kan di pernikahannya, ya. Saya harap nanti kalau teman-teman di sini kalau nikah jangan bahas-bahas mantan lagi di pasangannya atau di istrinya, entar suaminya, entar pasti itu kacau itu. Pacaran pun begitu kan, mungkin teman-teman alami kan, ya. Kita ya mungkin ngaku aja kita semua mungkin kayak gitu, ketika kita lagi mesra-mesra sama pacar kita, lagi chat-chatan asik-asik, entar tiba-tiba dia
pas mantannya kan, wah jadi pusing kita. Akhirnya rusak semua hubungan kita. Mantan apa tuh? Wah, mantan itu mungkin masa lalu juga atau sejarah ya, nggak tahu. Tapi kita semua punya pandangan masing-masing tentang mantan ya. Ya kacang-kacangan juga nggak apa-apa. Mantan masa lalu. Wis, boleh, benar juga sih. Ya, jadi mantan itu masa lalu juga. Ya. Jadi kalau kita bawa-bawa itu yang terus mengikat kita di dalam hubungan percintaan kita, itu bisa rusak, teman-teman ya. Jadi ya, saya berharap ketika kita menjalin hubungan ya dengan pasangan kita, maka kiranya jauhkan mantan daripada pikiran kita ya. Kita bertobat dari mantan kita. Kita move on lah ya. Anak-anak muda biasa move on dari mantan-mantan. Jadi kita tidak lagi mengikat diri kita kepada hal-hal yang terjadi. Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang kedua, yaitu tidak lagi menoleh ke belakang. Nah, ini yang Rasul Paulus pernah katakan bahwa dia tidak lagi melihat ke belakang ya. Karena yang dia anggap yang terjadi di masa lalunya, mungkin dia bunuh ya jemaat Tuhan, dia aniaya jemaat Tuhan, apapun yang dia lakukan di masa lalu, ya dia rasa bahwa semuanya sampah. Ternyata nggak berguna di hidupnya. Ya. Dia mungkin dulu dia merasa keren ketika dia melakukan dosa kan. Dia merasa wah hebat nih, bisa bunuh orang, bisa melakukan ini karena keren. Tetapi Rasul Paulus menyadari bahwa ternyata semuanya itu tidak membangun kehidupannya. Akhirnya dia menyadari keadaannya dan dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya. Dia tidak lagi menoleh ke belakang, tetapi dia katakan bahwa dia berlari untuk ya mendapatkan mahkota kehidupan. Dia tetap tertuju ya pandangannya kepada Kristus. Yang ketiga yaitu menyerahkan hidup untuk Tuhan. Ya, merdeka dari masa lalu artinya kita bisa menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Ketika kita berikan diri kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka saya percaya kita akan dimerdekakan Tuhan dari masa lalu kita. Ya, karena apa ya? Menyerahkan diri kita ini perlu tuntunan Tuhan. Ya, perlu ada kuasa Tuhan yang nyata atas hidup kita sehingga kita benar-benar menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Karena secara jujur saya juga anak ya sekolah di sekolah teologi ya, walaupun saya ambil jurusan pendidikan, tetapi ya di dalam sekolah teologi selalu diajarkan tentang Tuhan ya. Tapi tidak semua orang yang keluar dari sekolah teologi STT itu baik juga, enggak semua ya. Kita harus mengakui itu bahwa ada banyak orang yang tidak menyerahkan hidupnya sama Tuhan ketika dia ada di sekolah teologi sekalipun, banyak sekali yang tidak mau menyerahkan diri sama Tuhan. Tuhan benar sudah memerdekakan kita, tapi pertanyaannya kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan enggak? Kita mau mempermuliakan Tuhan di hidup kita enggak? Apakah atau kita mempermalukan Tuhan? Beda mempermuliakan dengan mempermalukan. Ya, jangan mempermalukan Tuhan, tetapi mempermuliakan Tuhan melalui hidup kita. Ya, bagaimana kita merdeka dari masa lalu kita? Alkitab tadi katakan bahwa kita berdiri teguh di dalam Kristus. Berdiri teguh di dalam Kristus artinya kita bangun hidup kita setiap hari di dalam Kristus. Bangun pagi kita bangun hubungan sama Tuhan. Setiap harinya kita bangun hubungan sama Tuhan. Jadi kalau ada kesempatan, ada waktu, kita bangun hubungan sama Tuhan. Ya. Saya percaya ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuka hal-hal baru di dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita tidak lagi terikat pada masa lalu kita. Hati kita tidak lagi berpaut kepada masa lalu yang buruk. Yang kedua, bagaimana supaya kita merdeka dari masa lalu kita?
yaitu beri diri kita untuk dipimpin Roh Kudus. Karena hanya dengan dipimpin oleh Roh Kudus, Alkitab katakan bahwa ketika penghibur itu datang, dia akan menginsafkan kita. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran Allah. Dia akan menuntun kita dan kita akan mengerti rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan ketika Roh Kudus yang memimpin kita, maka yang akan keluar dari hidup kita adalah buah roh. Ya, kita tahu buah roh lah ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itulah ciri ketika kita dipimpin oleh roh. Kita akan menghasilkan buah roh. Jadi teman-teman, ya saya kira ada beberapa hal itu yang penting yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus menyadari betul bahwa kita sudah dimerdekakan. Ya, kita sudah dimerdekakan dari Kristus. Kita sudah merdeka. Kita nggak lagi hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, tetapi Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, hidup kita bukan milik kita lagi. Itu kata Rasul Paulus juga, bahwa hidupnya bukan lagi milik dia, sudah milik Kristus. Kita sudah punya Tuhan yang lain yang ada di hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu, permuliakan Tuhan melalui hidup kita. Ya, demikian firman Tuhan boleh saya sharing untuk kita semua. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Ya, mungkin sebelum doa ada sharing atau dari diskusi dari teman-teman semua, saya mungkin serahkan ke hostnya. Baik, terima kasih. Thank you Kak Sorni untuk sharingnya. Jadi Kak Sorni mungkin bisa doa penutup dulu. Habis ini nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nanti ada sesi diskusi. Gitu Pak. Oke, baik teman-teman, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu yang boleh menyapa kami, boleh datang kepada kami, mengingatkan kami, meneguhkan lagi iman kami, bahwa kami ini sudah dimerdekakan dari Kristus. Dalam Kristus kami sudah merdeka. Oleh karena itu Tuhan ajari kami setiap hari, sepanjang hidup kami, untuk kami merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami pergunakan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, banyak jiwa diselamatkan, nama Yesus ditinggikan, dan biarlah hidup kami berdampak baik untuk orang-orang di sekeliling kami. Berkati grup ini, berkati teman-teman yang sudah begitu luar biasa semangat di dalam pelayanan, di dalam membangun komunitas ini. Tuhan, Engkau pakai terus mereka, sehingga komunitas ini bertumbuh lagi menjadi komunitas yang baik, yang berdampak luas bagi anak-anak muda, terkhususnya di Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjangkau anak-anak muda ini dengan kasih-Mu, Engkau menarik mereka, Engkau menjamah hidup mereka, mereka yang mungkin hari ini putus asa karena masih tinggal terikat dengan masa lalu mereka, mereka yang mungkin hari ini kehilangan harapan, mereka mungkin hari ini kecewa, mungkin hari ini sedang hidup dalam sakit hati atau sedang terikat dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu mereka. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau menjamah hati mereka, Engkau menjamah pikiran mereka. Apapun yang mereka lakukan hari ini Tuhan, Engkau membuat mereka berbalik kepadamu, mereka mengenal kasih-Mu, dan mereka bertobat padamu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi untuk firman-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.